Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong, menopang, dan menyertai setiap langkah kegiatan kita. Pada hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan serta merefleksikan pertanyaan yang ada di dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-59 sampai dengan ke-61, yang topiknya berkaitan dengan orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan penjelasannya, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta, penopang, dan penebus kami. Pada hari ini kembali kami mau belajar, merenungkan dan merefleksikan pengajaran-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh-Mu memberikan kepada kami pencerahan, baik yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkan. Kiranya damai dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, dan kami mendapatkan manfaat dari pelajaran rohani hari ini. Terima kasih ya Bapa, yang kami sampaikan hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang diajukan dari Katekismus Heidelberg, yaitu dari pertanyaan ke-59. Pertanyaannya, tetapi apakah manfaatnya bagi kamu sekarang untuk mempercayai seluruh pengakuan iman kita mengenal Allah kita, mengenal Tuhan Yesus kita, dan mengenal pribadi Roh Kudus? Jawabannya bahwa aku benar di dalam Kristus di hadapan Allah dan seorang ahli waris dari hidup yang kekal. Ya benar, kita adalah ahli waris dari hidup yang kekal oleh karena kita ada di dalam Kristus. Oleh karena kita hidup di dalam anugerahnya secara khusus, dan kita adalah warga kerajaan surga karena kita sudah dibenarkan. Pertanyaan yang ke-60, bagaimanakah kamu benar di hadapan Allah? Jawabannya, hanya dengan iman yang sejati kepada Yesus Kristus, yaitu bahwa meskipun hati nuraniku menuduhku bahwa aku telah melakukan dosa berat, melawan semua perintah Allah, dan tidak menaati satupun dari perintah-perintah itu, dan aku tetap condong kepada segala kejahatan, namun Allah tanpa sedikit pun jasa dariku, dan hanya karena anugerah menganugerahkan dan mengimputasikan kepadaku pemuasan, kebenaran, dan kekudusan Kristus yang sempurna, seolah-olah aku tidak pernah melakukan dosa apapun, dan seolah-olah aku sendirilah yang telah menggenapi semua ketaatan yang telah Kristus kerjakan bagiku. Hanya jika aku menerima manfaat itu dengan hati yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita memang adalah orang-orang yang benar, yang dibenarkan hanya dengan iman sejati kepada Yesus Kristus. Bukan karena jasa baik kita, upaya keagamaan kita, pengikutan kita mengikuti seremonial keagamaan, bukan karena kita sudah beragama Kristen atau kita sudah mengikuti ritual-ritual sakramen yang ada di dalam gereja kita,
atau oleh karena kita sudah berbuat baik kepada banyak orang, bersumbangsi untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Tidak, karena kita dibenarkan hanya di dalam Yesus Kristus. Seluruh kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit dari kematian, yang menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan iblis. Di dalam kebenaran Kristuslah kita mendapatkan status dibenarkan dan kita mendapatkan hidup yang benar, hidup yang ada di hadapan Allah yang benar. Pertanyaannya yang ke-61 ialah, mengapakah kamu berkata bahwa kamu benar hanya dengan iman? Jawabannya, bukan karena aku bisa berkenan kepada Allah berdasarkan keberhargaan imanku, tetapi hanya karena pemuasan, kebenaran, dan kekudusan Kristus adalah kebenaranku di hadapan Allah. Dan aku dapat menerima kebenaran yang sama itu dan menjadikannya milikku sendiri, bukan dengan cara lain apapun selain hanya dengan iman. Iman yang dikaruniakan oleh Allah, yang ditanamkan, diberikan oleh Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Dengan iman itu dan melalui iman itulah kita yang percaya meyakini seluruh anugerah penebusan Allah, seluruh karya penebusan Yesus Kristus itu nyata dalam hidup kita. Iman adalah sarana yang diberikan oleh Allah. Iman adalah sarana yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Bukan iman alamiah, bukan iman yang datangnya dari diri manusia, tetapi iman yang berasal dari Allah. Benih iman itu ditanamkan dan bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang menyelamatkan itu bukan karena saya pintar, cerdas, hebat, baik. Karena tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang suci. Semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa kematian. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita menikmati kebenaran Kristus di dalam hidup kita, kekudusan Kristus di dalam hidup kita, dan di sanalah kita dijadikan anak-anak Allah, waris kerajaan surga. Itu sepenuhnya karena anugerah Allah. Apa manfaatnya dan refleksinya di dalam hidup kita? Yang pertama, kalau kita meyakini bahwa kita adalah orang benar yang dibenarkan Allah di dalam Kristus, maka kita harus berjuang untuk melakukan kebenaran. Kebenaran yang di dalamnya ada keadilan, ada kesucian, ada kebaikan. Dan di dalam itulah kita melakukan perbuatan apapun setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap waktu kita melakukannya di hadapan Allah. Bukan untuk kita mendapatkan kebenaran lagi, tapi karena kita sudah ada di dalam kebenaran. Yang kedua yang perlu kita refleksikan Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus ialah kita mendapatkan kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan segala tipu daya iblis, di mana iblis, setan, roh jahat, dan semua orang-orang yang mengikutinya itu selalu menipu, selalu berbohong, selalu berdusta, selalu mengeluarkan kata-kata yang sesungguhnya tidak benar. Dan kita sebagai orang yang dibenarkan, yang berstatus orang benar, harus betul-betul mengalahkan tipu daya iblis dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Kita tahu banyak prinsip, wawasan dunia, cara pandang yang ditawarkan dunia, ditawarkan berbagai agama, ditawarkan berbagai kepercayaan, ditawarkan berbagai
kebudayaan, dan semuanya itu bisa jadi adalah agen si jahat, adalah cara si iblis menipu kita. Dan masih ingat bagaimana iblis menipu Adam dan Hawa? Dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Bagaimana iblis mencobai Tuhan? Dengan cara memakai firman Tuhan dengan tujuan merusak, mengganggu, mengacaukan rencana Allah. Tetapi kita orang yang dibenarkan oleh Allah, kita harus menyatakan menang di hadapan iblis, di hadapan setan roh jahat dengan kebenaran. Kembalilah kepada seluruh ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang datangnya dari Allah, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang sungguh-sungguh nyata. Bagian yang ketiga yang kita refleksikan ialah kita terus berjuang pada diri kita sendiri dengan menyangkal diri kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Jangan biarkan mulut kita, hati kita, pikiran kita, tindakan kita tidak sinkron dengan kebenaran. Dan ingatlah Roh Kudus selalu memimpin, mengarahkan, memberikan bimbingan kepada kita supaya kita hidup dalam seluruh kebenaran Allah. Dan segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Kebenaran yang dinyatakan Allah di alam ini, kebenaran Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya, dan sang kebenaran itu adalah Kristus. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, karena kita orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, mari kita berjuang memproklamasikan kebenaran-kebenaran Kristus kepada dunia. Memproklamasikannya, menyampaikannya, menjelaskannya kepada orang-orang dunia yang ada di sekitar kita, di rumah kita, tetangga kita, masyarakat kita, keluarga kita yang lain, dan semua orang yang ada di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan kebenaran Kristus karena ialah sang kebenaran. Dan kita tahu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan prinsip dasar dan refleksi yang sudah saya sampaikan, kiranya menolong, memberikan gugahan hati dan memberikan kepada kita untuk menjalankannya setiap hari, mulai hari ini sampai selamanya. Kiranya setiap orang yang mendengarkan rekaman video ini diberkati, disertai, dibimbing oleh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk menyaksikan hanya Kristus dari ajaran Alkitab saja. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara menjadi orang-orang yang betul-betul menikmati kebenaran Kristus yang telah memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian hormat bagimu. Engkaulah sang kebenaran, dan engkaulah kebenaran itu sendiri yang memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Dan kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena hidup di dalam Kristus, dan kami beriman kepada Kristus karena iman yang diberikan oleh-Mu ya Bapa, yang dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam kami. Kami bersyukur kepadamu, segala pujian hanya bagimu. Kiranya kami Engkau bentuk, Engkau perlengkapi, Engkau persiapkan menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi kebenaran di dalam hidup ini, mulai hari ini sampai selamanya. Berkati setiap pendengar, sertai dan beri pimpinan-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau yang menolong dan menopang kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup. Amin.